Tes tes tes. Oke. Kita mulai aja ya. Sekalian nunggu yang lain juga paling. Nanti kita ngobrolin awal-awal dulu aja. Kalau kuliah udah sampai JDBC kan? Ya Kang. JDBC. Berarti udah bikin database kan? Kita share screen dulu. Udah mulai nyoba-nyoba ngehubungin tuh. Pada bisa nggak? Takutnya pada nggak bisa gitu. Nah, sama Pak Jasman udah bikin apa ya? Kayak gini belum? Mana sih? Nah, ini eksekut mahasiswa kayak gini. Ini mana nanti aja. Nah, udah kayak gini belum? Sama Pak Jasman? Atau Belum Kang. gimana? Belum Kang, masih kayak basic gitu kalau nggak salah tuh. Basic-basic ya? Masih kayak connect sama insert Hmm, kalau nggak salah. Lupa. berarti masih ini ya, koneksiin dulu. Ya, ya ini. Nah, berarti kalian belum ngolahnya ya? Berarti belum CRUD. Nah, CRUD. Crad. Crad lah emang. Emang rada liar, ada rada beda lah sama pemrograman basis data ya mah. Lebih rumit deh masalahnya. Nanti insya Allah ini juga kan direkam sama saya, sama Kang, biar nanti takutnya ada yang Kang mau lihat lagi sih praktikum yang kemarin masih belum ngerti, boleh PC atau lihat rekamannya. Ini juga lagi direkam kok. Saya juga insya Allah bikin video tentang jelasin ya kalau ini cara-caranya. Masalahnya yang dijelasin sekarang paling simpel dulu. Sekarang JDBC nih, buat database, terus nge-koneksiin kayak tadi kan, kayak ini koneksiin apa aja, terus udah koneksiin kita olah database-nya, tabelnya gitu. Nah, sekarang mah boleh diikutin, boleh di bareng-bareng gitu ya, ngehubungin SMPP-nya, buka heading-nya boleh. Mana heading teh? Nah, ini heading. Nah, boleh. Tapi boleh juga perhatiin sama nyatet lah gitu ya, minimal apa aja sih gitu. Pertama-tama kita bikin dulu database-nya nih. Database-nya ini nih. Nah, kalian di sini ada aplikasi bagus, Draw SQL App. Aplikasi sih bukan aplikasi, tapi web ya. Tapi ini kan buat apa sih? Buat bikin TRD. Bagus tuh. Data tabel, bisa di rename tabelnya apa. Gitu kan. Mahasiswa gitu. Tabel mahasiswa. Langsung TRD bukan IRD ini mah. ID-nya, ID mahasiswa. Kayak gini tuh. Sekarang kita buat database dulu aja ya. Buat database. Sekarang buat ini dulu, tabelnya dulu. Column. Nama, NRP. Ininya, varchar. Label, primary key. Terus auto increment. Add column. Terus setelah umur, mahasiswa, integer, sama alamat varchar. Nah gini, ini database sederhana kita. Nanti bikin di head kayak gini. Ya, kan kalau isi datanya boleh langsung, boleh. Tuh. Budi Harmansyah Jaka. Kayak gini. Nah kalau udah ada nih database-nya, biasa kan kalian udah bisa kan database. Kalau nggak bisa, lihat lagi di PBD gitu. Kita langsung ke sini nih.
ke praktikum di DBC, source package, bikin package baru gitu. Jadi Kang, kenapa sih dipisah-pisah? Nah, karena ini OOP, jadi object oriented. Kita bikin sebuah objek gitu. Dan juga ini buat ngerapihin. Jadi kalau ini ada error, kita cuma lihat segini aja. 42 line, nggak sampai 200 line gitu. Jadi kita bisa meminimalisir error gitu. Kalau ada error, oh tahu di sini. Oh tahu di sini. Tuh. Nah di sini kalau MySQL JDBC driver. Oh ya mau nanya lagi, ada yang nyoba nggak pas kuliah yang koneksi ini? Masalahnya takut ada yang Kang error, Kang karena pakai yang Apache NetBeans error gitu, nggak bisa. Ada yang kayak gitu nggak? Atau aman semua? Udah dicobain sih, Kang. Udah dicoba? Iya. Oh, berhasil nggak, Arif? Berhasil, Kang. Dikasih lib sama si bapaknya ada khusus. Siap. Itu bagus lah. Udah berhasil kan, udah dites. Tes ini. Nah ini nih. Taran. Output. Nah, ini kalau udah ada koneksinya. Tuh. Bisa dilihat di sini juga. Kang, ini harus diingat nggak? Harus dijelasin nggak? Boleh dijelasin, tapi yang penting nih, apa ya maksudnya, sifatnya konstan gitu. Jadi setiap database pasti kayak gini. Untuk yang simpel mah. Ada kalau dijelasin gini nih jelasinnya. Private connection. Apa sih kan ini connection? Connection ini jaringannya gitu ya. Namanya con. Jadi koneksiin ke database kan tahu kan ngehubungin kayak ke cloud lagi lah gitu. Sini driver manager get connection, koneksiin ke URL, ke localhost. Ya kalau kita ke localhost ini langsung ke ini tuh langsung ke database-nya, ke PHP MySQL-nya. Username-nya apa, password-nya apa gitu. Kalau gagal, ingat ya yang error handling, kita print ininya, print stack trace gitu. Kita return connection, jadi kembaliin koneksinya. Kalau kita log off, close koneksinya, tutup gitu kalau mau dijelasin. Nah sekarang kan udah terhubung, tinggal kita niatnya mau ngolah ini nih, tabel data ini nih, mau CRUD lah minimalnya. Adding berarti nambah, create, delete, update, sama read gitu ya. Caranya gimana sih, Kang? Ini kan ada satu tabel nih. Jadi setiap tabel kita konversiin ke menjadi sebuah entity atau objek gitu. Nah, di sini nih entity mahasiswa. Sekarang kita coba bikin tabel baru aja lah. Ini tabelnya apa? Tabel mahasiswa, dosen. Ya. ID-nya ada. Kita simpan aja ya. ID, namanya, nick-nya, apa sih namanya, mata kuliah pengampu, mata kuliahnya gitu ya, sama apa ya, udah gini aja lah, mata kuliahnya aja. Dan ini cara delete-nya itu delete kolom, delete. Mata kuliah, jadi mengajarnya mata kuliah apa gitu kan, tabel dosen. Kalau mau diiniin tinggal bisa tuh kan, gampang. Tapi nanti itu mah kita bikin di ID di sini.
create new tabel dosen. Gampang kan ya, ID, nama, NIP, sama mata kuliah. Kita ganti namanya di varchar. Kininya auto increment. Lalu kita indeks primary. Tada, udah jadi. Kita isi. Namanya Jasman Pardede. NIP-nya random aja lah. Mata kuliahnya OP. Sudah gitu kan. Diajar sama siapa lagi sih? Bu Marisa diajar nggak? Semester lalu itu Kang. Menjadikan kan? Betul sekali Kang. Ya, namanya juga kalau nggak salah rangkaian logika. Gitu kan. Nah, udah ada contohnya 2. Sekarang kita konversiin ini ke sebuah entity. Nah, kita lihat di sininya ada apa aja. ID, nama, NIP, sama mata kuliah. NIP, NIP ya. Kita bikin entity. Di entity sebuah kelas baru. Namanya dosen. Di dosen ini kita nggak usah ngapa-apain kecuali masukin semua yang ada di sini nih. Semua yang ada di sini ke sini. Nanti private in ID sama NIP. Private string nama dan mata kuliah. Gitu. Nah, di sini kita juga harus bikin getter and set konstruktornya. Konstruktor yang kosong, konstruktor yang penuh. Ingat ya, 2 sama satu lagi nih konstruktor. Kan kenapa harus ada 3? Yang ketiga tanpa ID. Karena ketika kita nge-add, contohnya kan di saya nih, kita data nge-add, ininya nggak diisi ID-nya. Maksudnya langsung Bu Dewi kan. Dewi. Nah, ininya basis data. Nggak diisi kan. Langsung otomatis ke-add itu. Kecuali kalau kalian emang ID-nya nggak auto increment. Cukup 2 aja gitu. Ininya. Sekarang masukin getter and setter kayak biasa semuanya. Nah, sama ini to string. Nah, kan ini itu ada gunanya buat nanti ngeliatin setiap objek. Ya. Contohnya kalau ada Bu Dewi nggak punya mata kuliah, nanti pas di objeknya ID-nya ada, NIP-nya ada, namanya ada, mata kuliahnya kosong nanti. Nanti kita coba. Sudah ada kan? Ini dosen. Nah, sekarang kita execute. Kang. Nah, sekarang di sini execute apa-apaan, Kang? Execute dosen. Di sini kita akan namanya CRUD. Reading data ke tabel, delete data dari tabel, sama update data yang ada di tabel. Tuh. Kita masukin dulu yang di execute mahasiswa sini. Cet. Sini ya, copy. Import entity dosen. Sekarang kita kan yang akan ngedit dosen. Gitu kan. Setelah itu masukin nih public list mahasiswa, get mahasiswa buat nge-read mahasiswanya. Kita ini mah simpel dulu ya, nggak ada relasi itu. Cancel. Nah, ini mahasiswanya kita ganti ke dosen. Setelah ini saya jelasin lah. Dosen
dosen bisa di refaktor sih sebenarnya, langsung DSN gampang. Nah di sini list dosen yang pas UTS nyoba pakai array list, tahu kan ini namanya array list. Jadi arraynya itu bisa di resize ya, jadi bisa unlimited gitu. Dan juga mudah untuk pengambilan data-datanya. Kita ngambil get dengan mahasiswa dosen. Set. List dosen. Dosen. Set. Nah, jadi nanti kita ngembalikan sebuah list dosen itu. Jadi sebuah list atau array. Selanjutnya di sini nih, sama kayak pada DLP. Pertama-tama kita tentuin dulu query-nya apa. Query-nya select all from tabel dosen. Kan, tabel dosen. Setelah itu kita bikin koneksi baru. Lalu kita login. Lalu kita di sini nih ada buat sebuah statement baru, execute query yang telah kita buat. Query-nya ambil semua data pada tabel dosen, simpan di RS, di result di sini. Bisa kita rename deh result gitu ya. Di sini file this.next, maksudnya itu kita ngelooping kan ketika kita ambil RS ini, result ini, jadwalnya itu gini ya, dari 1 sampai 3. Nah, kita bisa next itu biar biar ke bawah gitu si arrow-nya tuh. Si panahnya itu. Kita next dosen. Kita kan buat sebuah objek kosong dosen. Kita masukin dsn .set. Kita tunggu ID-nya. Di sini result .get. Nah, di sini ada nih. Get apa? Get string. Get integer. Query-nya apa? Namanya ID. Bentar. Kayak gini nih. Kalau ngambil tuh kan rs.getIn. Kalau ngambil data di sini, ID-nya ya dari result get integer ID. Kita simpan di objek kosong, objek dosen. Selanjutnya kita ada nama, NIP, sama mata kuliah. Sama dong? Iya, sama. Dosen set nama, NIP dulu biar gampang. Result get integer string, query-nya NIP. Dosen set nama, result ini apa, get string nih. Kenapa harus string? Karena di sininya tipenya string. Tuh. Query-nya berarti nama. DSN set mata kuliah. Resultnya apa? Get string dan namanya mata kuliah. Tuh. Kita masukin ke array list atau ke array ya. Bisa kalian bikin array sendiri, tapi lebih baik pakai array list karena unlimited gitu, bisa di resize. Jadi kalau array biasa kan fix ya, itu 9 atau fix berapa, emang enggak. Nah, kalau ada yang error di sini ya, bisa kita short dulu di sininya error gitu. Error in show data from tabel. Biar lebih fancy lah. Kita
kita log off, kita tutup koneksinya, langsung kita kembaliin datanya apa. Sekarang nih kita coba apa ya? Ini ya, bikin sebuah main dulu. Kita coba di sini main dosen. Kita samain aja di main mahasiswa. Nah, ini yang untuk yang mahasiswa, kode-kodenya ada di ini ya, udah ada di PDF, tinggal copy paste aja. Ini daripada copy paste itu ya. Set, sininya udah ada masih. Nah, di sini tinggal copy paste aja nggak apa-apa. Ini ada di sini nih. Import SQL Developer gitu. Selanjutnya kita ambil ini aja nih, tampil data. Set, cancel. Kita masukin juga ininya. Import, karena ini main dosen, berarti yang harus dimasukin entity dosen dan execute dosen gitu. Kita ganti dosen DSN execute dosen get kelas 1 ini mah execute dosen. Lupa lagi saya lihat sini execute mahasiswa. Oh ya, di sininya lupa untuk bikin kelasnya dulu. Cancel. Bukan execute mahasiswa tapi execute dosen. Dosen kita ambil get dosen. Mesinnya dosen DSN DSN. Nah, Kang, ribet ya Kang, copy paste emang gitu. Emang gitu. Jadi kalian kalau tabelnya banyak gitu kan, yang saya nih yang contohnya tabel yang banyak, yang com-nya juga tuh 1, 2, 3, 4, 5, X-nya juga ada 5, semuanya copy paste tapi diganti yang kayak tadi, ininya itu. Jadi kalau kalian udah berhasil satu tabel gitu ya, bisa di CRUD, kalian kesananya pasti gampang gitu karena snowballing. Sekarang kan udah ya, list dosen, tampil data. Kita coba run. Gagal atau berhasil, kita bisa lihat. Set. Nah, Anda memilih tampil data. Tapi di sana ada error nih. Errornya pada main dosen Java 4. Di sini. Biar rapi. Apa sih yang ini ya? Kita bisa tadi teh. Main dosen kayaknya ininya belum di ini ya. Oh iya. Kita run lagi. Anda meminta data. Cet, udah ada. Ya kan di sini. Terus stringnya kan bisa dilihat. ID-nya ada,
NIP-nya ada, namanya ada, mata kuliahnya ada. Sama tuh di sini. Nah, yang ketiga, Bu Dewi, mata kuliahnya kosong. Jadi untuk ngambil data kayak gitu di execute ya. Jadi kalau kalian mau ngambil data, contohnya mau ID-nya aja, berarti get ID dosen gitu, nambah lagi di sininya. Boleh gitu. Contoh ya di sini. Atau misalnya kalian ini sendiri. Contohin aja lah. Get ID dosen. Cuma ID-nya aja. Gini aja. Get dosen. Get ID dosen. Kalau kita run, ID-nya aja. Gitu. Mau sama NIP-nya, ya berarti ini aja gitu. NIP-nya. Dua ini. Bisa kalian olah-olah lagi itu ini. Banyak sekreatif mungkin lah intinya mah. Oke, maaf. Tuh nggak ada yang ting, Bu. Oke, selanjutnya kan udah ada kan, udah ngelis ya. Udah kita bisa read dari tabel. Selanjutnya kita mulai nih ke yang paling bagus. Ya, paling bagus. Paling ribet. Nambah mahasiswa. Nambah data. Di sini nih. Nah, kita copyin aja nih di sini. Nah, cancel. Nah, insert. Contohnya di sini dosen, gitu kan? Nah, di sini kita argumennya dosen. Maksudnya gimana? DSN. Nah, Kang ini maksudnya gimana sih, Kang? Nah, jadi di sini kan nggak ada apa-apa nih, dosen. Jadi kita nggak akan masukin argumen apapun. Kalau di sini kita harus masukin sebuah objek dosennya. Jadi kita di main ini harus membuat dulu sebuah objek dosen yang udah ada namanya, ID-nya, NIP-nya, sama mata kuliahnya gitu. Baru kita masukin ke fungsi execute ini. Lalu di sini diolah lagi gitu. Contohnya kan di sini. Nah, suka pusing kan kalau di DLP juga query. Bener nggak sih? Nah, caranya itu bikin dulu insert ya, insert di sini. Query insert into tabel persen. Saya juga lupa lagi. Nah, berarti kalau ini kan kalau tabelnya ada auto increment, berarti nggak usah ditambah. Berarti tinggal langsung ke NRP NIP, nama sama mata kuliah, gitu kan? Gimana value-nya? NIP-nya bebas, nomor, integer, namanya harus pakai kutip. Contohnya Milda. Mata kuliahnya juga harus ada kutip karena string. Mekatronika. Kita jalanin. Set. Vektor 1. Oh, berarti sudah ada nih. Kita refresh di sini. Ada. Ketika selesai, kita copyin ini nih. Kita pastein ke sini. Set. Nah, Kang, kalau ini nanti nambahnya value ini terus dong. Iya. Sekarang kita ganti ke dosen. Berarti DS di sini. Set. Tambah dsn dot get namanya
IP-nya, tambah lagi, terus ininya dsn dot get nama mekatronika ya, dsn dot get mata kuliah. Kayak gini. Emang ribet gitu. Tapi mau gimana lagi? Lihat komanya di sini lupa, kan? Nah, ini cara mudah untuk nge-nyeting query gitu. Karena udah, kita seperti biasa koneksinya kita langsung execute nih di hasil execute query-nya. Kita langsung di sini nih. Command return hasil. Kalau nanti error, kita langsung di sini ya. Shout and insert data to table. Tuh. Nah, di sini karena kita harus buat dulu objeknya. Ada dua cara kan. Ada yang atau hard code atau langsung dosen dsn1 sama dengan new dosen entity, kan bisa langsung ininya gitu kan, NP-nya berapa, namanya Jang contohnya, mata kuliahnya AI gitu kan. Bisa juga kita bikin dosen yang kosong, new dosen, nanti kita pakai scanner lupa lagi saya teh. Nah nih, dsn 2 set id set NMP-nya. Jadi nggak perlu ya ID-nya mah. NMP-nya apa? Dari scanner get class. Hasil apa lagi? Di sini next line. Oke. Line itu ini. Nah kan line itu kan string, bukan apa namanya teh? Kan integer. Di sini kita konversikan di sini parsenya. Integer parse tuh. Biar kita nanti konversikan ini ke integer. dsn 2 set namanya kayak scanner lagi tadi, next line dsn 2 set mata kuliah scanner, next line lalu kita masukin nih, kita gunain yang ini insert dosen tadi, insert kayak gini ya, masih yang ini execute get dosen, dosen insert dosen. Nah dosennya mau dosen 1, execute dosen insert dosen 2. Bisa contohnya kan di sini. Nah di sini kan ada in hasil ya, tadi di depannya lupa, in hasil 1 sama dengan in hasil 2. Kita shout
hasil 1 tambah hasil set gitu. Jangan yang tidur ya. Bener-bener bosan ini sih Domina. Duh, kita coba jalanin. Nah, di sini kita minta apanya dulu? NIP-nya. Set, enter. Nah, sekarang namanya Soekarna. Mata kuliahnya matematika teknik. Hasil 1 sukses. Gitu ya. Sekarang kita ke database-nya. Data. Refresh. Tada, Soekarna ada matematika teknik. Gitu. Jadi kalau mau insert data, kalian ada 2 cara ya. Ingat, insert sendiri atau insert kayak gini. Tapi lebih baik mah nanti gini ya. Ingat tuh yang tadi saya barusan, ID-nya nggak ditambah di sini. Nggak ada ID nih. Nggak ada ID. Karena di sininya sih masih dosen. Nah, ada sebuah konstruktor yang tidak menggunakan ID di sininya. Tuh. Karena ID-nya langsung otomatis ditambah. Gitu. Sekarang CRUD selanjutnya delete. Kalau delete lebih enak lagi nih. Kenapa? Karena insert delete dosen, kita nggak perlu sebuah full spesifikasi dosen kan. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai insert. Takutnya ada yang Kang masih bingung di list ambil dosen atau di insert dosen itu. Asalnya ini emang agak pusing. Atau masih mencerna. Coknya bilang weh. Masih mencerna Kang. Mencerna Kang, kebanyakan soalnya. Perintahnya Kang beda. Perintahnya ya. Nah, tapi untungnya direkamnya nanti di share ya. Saya upload ke YouTube kayak biasa. Nanti kalau ada yang ini bisa diulang-ulang lagi. Yang penting mah kalian bisa connect, bisa nge-CRUD satu tabel. Tuh. Sekarang tujuannya itu aja. Di sini kan ingat ya. Query-nya. Di sini query-nya. Kita bikin sebuah query SQL. Setelah itu ininya mah copy paste aja. Yang penting ini tuh untuk nge-execute query-nya. Yang penting ini. Bedanya sama ambil, kita nge-execute query, setelah itu kita ambil hasilnya. Kan di sini kan hasilnya cuma hasil. Di sini mah kitanya result set. Tuh, bukan integer. Tapi sebuah hasilnya, data yang dihasilkan. So kita loop di sini. Jadi result.next itu kayak di DLP itu apa ya? Elf lah gitu kalau nggak salah. Kita looping setiap row-nya. 1, 2, 3, 4. Setiap kolomnya. Kan kalau ada foreign key gimana? Nanti itu mah ya. Jangan dulu, nanti kebingungan. Sekarang mah dia dosen aja. Ini nih, dosen, integer, ID, dosen. Nah, kenapa delete dosen hanya membutuhkan ID aja? Karena emang lebih simpel, pertama. Kedua, karena emang kita tidak membutuhkan sebuah spesifik gitu ya. Karena query-nya juga, si SQL juga udah tahu gitu. Kan ini kan ID-nya pasti beda-beda kan. Setiap orang itu pasti beda-beda. Nah, jadi
nggak akan ketukar mana sih yang A, mana sih yang si B, mana sih Pak Ucup, mana sih Pak Jasman gitu. Jadi nggak akan tertukar gitu. Di sini kayak biasa kita in hasil sama dengan 0. Jadi kita return hasilnya. Nah, kita buat sebuah query berarti string query sama dengan query untuk ngedelete. Ada yang tahu nggak di SQL? Sok, nilai bonus. Masih Delete from tabel. mantap. Delete from tabel. Tabelnya kan tabel dosen. Terus ada yang kurang nggak? Where Nah, where ID mungkin. ya, where ID sama dengan. Nah, di sini sama dengannya kita dinamikannya pakai ini nih. Ada yang dapat dari luar. Mantap, bagus. Itu ID-nya in ID dosen. Gitu. Nah, udah kan kayak gitu. Iya. Itu kan di sini juga. Lihat ID, udah weh. Gak ada apa sih? Sangat simpel gitu ya kalau ini mah. Kalau yang dilihat mah. Untuk yang berikutnya ininya aja copy paste dari yang Pak Jasman. Ininya copy paste. Ya, informatika mah jangan ada apa sih? Kemaluan untuk copy paste gitu. Nah, sekarang hasilnya execute query udah. Ini udah. Tuh. Di sini juga sama. Delete sama ini nggak ada bedanya. Karena itu, jadi kalau udah bisa insert contohnya, ke delete pun insya Allah udah bisa juga gitu. Kecuali query-nya yang salah. Paling gitu. Kalau logon sama, ininya juga sama, execute-nya juga sama, itu kan. Semuanya sama. Setelah itu, kita coba nih. Sort, hapus data ID. Klik keluar gitu ya. Langsung kita integer ID dosen sama dengan scanner dot next line. Kenapa sih harus next line terus? Karena takutnya kadang-kadang kan kalau ada spasi itu suka ngebug kan, suka harus di enter dulu, harus di apa dulu gitu. Emang kadang-kadang suka ada ngebug kalau di Java itu, aneh juga, saya juga. Gitu, parsein. Sudah, karena sudah kita langsung in hasil 3 sama dengan execute dosen delete institution set, udah sort hasil hapus tambah hasil 3 gitu. Kita run. Nah, kita kan ada nambahin ya, tapi kita random aja lah. 5 Yayan, mata kuliahnya desain hasil 1. Nah, di sini kan ada 1 nih. Terus kita hapus, contohnya hapusnya hapus Bu Dewi ya. Bu Marisa, karena jelek Bu Marisa. Mau kita pecat. Hapus. Nah, sini kan ada 1 nih. Kalian bisa pakai contohnya bikin metode baru. Kayak metode apa sih namanya teh?
Jadi public void status integer hasil. Di sininya pakai if gitu ya, if hasil sama dengan 1, contohnya south berhasil, gitu kan, else south gagal, gitu. Bisa kalian gini lagi biar lebih fancy gitu. Kita lihat Bu Marisa udah dipecat belum? Tet. Akhirnya dipecat juga gitu. Tenanglah Bu Dewi, ada yang lebih jelek kok dari Bu Marisa. Nah, adding udah bisa, delete udah bisa. Sekarang kita ini nih, edit update gitu ya. Update, contohnya nih, update jajang ini nih. Kan adanya 2 ya. Kita ini dulu deh ininya. Set ininya. Set. Kalau ada yang Kang mau apa sih namanya teh? Codingannya. Sip, nanti saya kirim ke grup lah. Public kayak biasa di sini in update dosen. Nah, sekarang karena update dosen itu kan kita harus tahu kan ID-nya apa, namanya siapa, NIP-nya, terus mata kuliahnya kan kalau yang mau di-update. Jadi, kita daripada harus string ID, string NIP, nggak usah. Kita langsung masukin aja dosen, dosen. Gitu. Kayak biasa, in hasil sama dengan 0, dan hasil. Kita bikin query-nya. String query. Untuk update itu kan update lagi saya teh lupa lagi lihat aja di sini ya, update tabel mahasiswa set. Tabelnya, tabel dosen set, contohnya kan yang mau diganti itu NIP-nya sama dengan, contohnya begini. Bener nggak sih? Takut salah. benar. NIP nama sama dengan namanya jadi Kurnia, namanya mata kuliahnya sama dengan jadi matematika teknik, where ID sama dengan bla 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 gitu kan, 6. Nah, sekarang udah ada nih full, tapi kita mau dinamikin. Di sininya tinggal ganti ini ya 2 kali. Kita tambah 2 kali juga, baru dsn get NIP. Set Kurnia ganti sama kutip 2 kali, tambah 2 kali di dalamnya, dsn get nama ini juga sama, kutip 2 kali, tambah 2 kali, dsn get mata kuliah, ID-nya juga sama, kutip 2 kali, kutip 2 kali, tambah 2 kali, dsn get ID.
K panjang, kita enter aja di sini. Ntar. Tuh, K panjang tuh yang mah. Sekarang kita tinggal copy paste ininya. Udah ada jadi. Error in update data to table. Udah sih, Kang. Nah, kita lihat di sini execute-nya. Ini mah beda lagi, delete ramar, save update, update tuh. Sama nggak sih sama insert? Sama, cuman bedanya cuma stringnya aja, query-nya aja. Ininya sama, should cascade name, semuanya sama. Tuh, bentar. Hasilnya, K-nya besar. Kita coba main dosen. Ini kita apa sih namanya tadi teh? Tuh hapus data tabel. Biar kita ingat. Sekarang update data tabel. Kita kayak biasa lagi ya. Untuk ini copy paste aja dari sini. Nah, kan kenapa harus copy paste? Karena biar rapih. Nah, untuk nge-execute update dosen, kita harus memerlukan sebuah objek dosen. Untuk membuat objek dosen ini, kita buat di sini objek dosen. Nah, kita lihat di execute-nya. Ada apa aja harus diperlukan? NIP, nama, mata kuliah, sama ID. Berarti kita di sininya NIP, nama, mata kuliah, sama DSN 2 set ID. Gitu. Kita copy aja. Tuh. Biar kayak ininya shout, masukkan ID dosen yang akan diubah. Kita pakai jangan KLN biar nanti ini. Masukkan INP baru, nama baru, dan mata kuliah baru. Udah ada nih objeknya. Kita execute sekarang. Execute-nya nanti gimana? Kayak biasa, in hasil sama dengan execute dosen dot update dosen 2 entar kita shout kita status lah, status nggak bisa, kita shout aja lah. Status hasil. Kita coba run. Tabel data. Nah, di sini nih. Yang sama itu ID 7 kan? Ini sama-sama yang ID 5. Kita ubah ID 7. Kita ubah 7. NIP barunya 999. Set error. For input string. Kita lihat di sininya. Parse integer ID. Di main dosen di sini udah di enter in ya di sininya dosen get in
IP baru, separse in, integer, next line. Seharusnya udah di parse ke in, tapi NIP-nya coba mana ya? Yang salah di parse in-nya. Kita coba di next scanner aja. Scanner next enter. Set masih belum ya, karena tadi gagal. 7 999 masukkan tuh, ada error kan di sininya. Masukkan apa namanya, nama baru itu siapa ya, Asep satu nama barunya kelewat gitu kalau next scan. Emang kayak gini sih suka ya bug gitu ya. Tapi kalau kita run lagi, keubah nih elemen tabel data, set keubah tuh. Paling emang suka ngebug di sininya. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Kang? Masih belum ngerti gitu atau masih mencerna? Aku bilang aja. Maksudnya emang benar-benar banyak, benar-benar ribet tuh. Atau kecepatan ngajarnya, Kang, kecepatan, tolong diulang. Boleh. Aman sih, Kang. Aman. Insya Allah lah aman ya, Gifari. Aman. Arif, insya Allah aman lah Arif ya. Jadi yang penting mah secure ini masih namanya level 1. Tuh. Jadi update, delete sama insertnya cuman yang bedanya string query-nya aja. Yang lainnya sama. Itu ya. Supaya singkatnya gitu ya. Untuk ini get dosen ya, kalian otak-atik di query-nya sama di sininya nih. Gitu. Maaf Kang, mau nanya Kang, itu yang di catch Ya, yang mana? yang di catch itu ada execute mahasiswa, itu harus diganti sama execute dosen nggak? Yang logger, get logger, execute mahasiswa. Oh, di sini? Nah itu. Ya itunya. Harusnya diganti ke diganti. Harus digantikan ya? Oh iya, iya. harus diganti. Masalahnya nama file ini teh. Oh iya. Jadi kalau execute mahasiswa nanti ke lognya itu ada error di mahasiswa. Di sini sebenarnya yang di execute dosennya gitu. Jadi banyak ya kan yang harus diganti. Ininya meskipun sama juga tapi emang agak teliti. Tapi sebenarnya sih kalau logger atau kan kalau catch itu kan fungsinya buat apa? Boleh di sini boleh dihapus gitu, tapi ya kalau lebih enaknya jangan kan gitu. Tapi kalau ini mah apa sih? Projectan sendiri lah, nggak buat dijual buat perusahaan juga gitu. Boleh ini juga dihapus buat kemudahan. Itu Arif. Siap Kang. Update, delete, insert. Sekarang udah jam 4 tuh. Udah 1 jam. Biasanya kan cuma 45 menit. Nah, terus ya. Sekarang mah absen we atunya. Absen deh. On cam. Tonton on cam. Seperti biasa.
Kita harus ya chat out. Kita banyak. Kalau nggak ada lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.